Mohon sejak masuk Desember, hari ini 1 Desember, Kapolda tidak boleh mengizinkan segala macam bentuk demo angkat bendera Palestina di Tanah Minahasa, di Sulawesi Utara. Hormat Komandan, Pak Kapolda, tolong jangan diizinkan atas nama Presiden ke dia, atas nama Menlu ke Kemen apapun, atas nama malaikat siapapun, apalagi setambalau dari mana. Atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ya, Natal Desember adalah bulan suci orang Kristen. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina. Nomor Sudi saat ikut menghadiri aksi bela Palestina di kawasan Silamones, Jakarta Pusat Minggu pagi. Aksi damai ini diikuti ribuan massa dan lintas agama, termasuk para tokoh lintas agama. Palestina. Walaupun dia Presiden Republik Indonesia pertama yang sangat dihormati dan dikagumi, termasuk saya juga baca buku-buku beliau, saya kagumi beliau. Tetapi Soekarno banyak hal dia nggak mengerti, banyak dia nggak tahu, bahkan banyak orang Indonesia yang dia tidak tahu yang akhirnya berkhianat kepada dia. Itu buktinya. Masa Soekarno kok menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Goblok banget. Pakai otak. With the help of the Almighty, my name is Rabbi Yisroel David Weiss from the Turekat International Jews United Against Zionism. I am speaking here from New York in the voice of my brothers and sisters in Al-Quds in Jerusalem who are suffering under the occupation, the Nakba, and we are crying and hurting with the detainees who are having the hunger strike. Kalau mau kasih kelihatan bego di kamar sendiri, jangan di sini. Yang bisa tinggal di Indonesia, orang Palestina keluar dari Indonesia, dan yang antek-antek Palestina yang tidak puas, yang mau tinggal di Palestina, silakan berangkat, nggak usah minta izin, berangkat. Masa Soekarno kok menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Goblok banget. Pakai otak. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israelan. Itu kacau sekali iman. Itu orang Kristen kacau iman. Seolah-olah jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan saudara. Kan Israel yang menolak Yesus. Ya saat ini kita doa ibu untuk tahan ibu. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu. Saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung disuruh percaya dengan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, beberapa hari ini viral cuplikan pernyataan Pastor Joshua Tewu yang dinilai banyak pihak sebagai bentuk provokatif bahkan rasis. Ini terkait sikapnya yang menyoal demo pro Palestina, demo bawa bendera Palestina yang mungkin terjadi di kampung halamannya. Dan yang diviralkan pula pernyataan sang pastor di studio podcastnya, pernyataan yang narasinya seperti mengusir orang Palestina, seolah yang demo dukung Palestina itu antek-antek Palestina. Bahkan di videonya dia beri judul, "Cegah kehancuran NKRI, tolak mayoritarianisme radikal di Indonesia." Luar biasa ya si pastor ini ya. Nah ini kan menurut saya sebuah narasi yang sangat-sangat berlebihan ya. Menurut saya loh ya. Halu parno gitu ya. Kenapa? Karena pada saat yang sama dia damai sejahtera di tengah mayoritas yang mungkin dia tuduh radikal itu. Ya masa karena hanya demo aksi bela Palestina terus diberi tuduhan ditempelkan seperti ini. Luar biasa ya. Kita tahu Indonesia ini mayoritas muslim, sekitar 80% itu muslim. Dan aman, damai, sejahtera setelah lepas dari penjajahan bangsa yang bawa agama apa? Ya silakan cari sendiri di buku sejarah ya. Itu fakta ya.
Harusnya kita makin dewasa loh ya, proporsional dalam menyikapi persoalan. Kalau ada yang bermasalah saat demo, saat aksi bela Palestina yang saat ini mungkin satu-satunya di negeri ini yang dalam kondisi terjajah. Ya. Tapi juga jangan semuanya dipersoalkan, ya. Ada hukum yang mengatur. Jangan kita yang seolah jadi hukum itu sendiri, jadi suka-suka kita ya, nggak boleh juga ya, yang cerdas lah ya. Nah, ini sahabat saya tayangkan bagaimana pernyataan Pastor Joshua Tewu soal aksi bela Palestina. Nah, kemudian biar tidak terlalu menegangkan, biar nampak santai, saya tayangkan juga pembandingnya ya, aksi bela Palestina yang dilakukan para menteri di kabinet pemerintahan sekarang, yang ternyata juga para menteri itu diperintahkan oleh presiden kita, Presiden Joko Widodo, agar menghadiri aksi bela Palestina di Monas ya. Nah, sekaligus juga kita bisa lihat di sini saya tayangkan sikap Rabi Yahudi menyikapi masalah yang di Palestina, termasuk sikap pendeta Muriwali soal orang Kristen yang ke Israelan, yang bela-bela Israel ya. Ini sangat menarik, silakan disimak ya sahabat, biar kita punya perspektif yang entah Anda setuju atau tidak setuju itu hak Anda. Tetapi mungkin setelah melihat video ini Anda memiliki perspektif yang bisa jadi berbeda yang Anda pahami selama ini. Silakan disimak. Kapolda Sulut saya minta dengan hormat. Kapolda Sulut saya minta dengan hormat. Sebagai warga Sulut yang ada di diaspora bersama dengan Panglima Manguni di sini dan semua anak-anak saudara kawan di seluruh daerah di luar Minahasa, mohon sejak masuk Desember, hari ini 1 Desember, Kapolda tidak boleh mengizinkan segala macam bentuk demo angkat bendera Palestina di tanah Minahasa, di Sulawesi Utara. Hormat Komandan, Pak Kapolda, tolong jangan diizinkan atas nama presiden ke dia, atas nama Menlu ke Kemen apapun, atas nama malaikat siapapun, apalagi setan belau dari mana. Tidak boleh diizinkan untuk mengangkat bendera Palestina demo di tanah Minahasa, di tanah Papua, di tanah Maluku, di tanah NTT. Di tanah Kristen yang sedang masuk dalam bulan suci Natal, di tanah Kristen yang sedang masuk dalam bulan suci Natal. Ya, Natal, Desember adalah bulan suci orang Kristen. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina. Retno juga membacakan puisi yang ditulisnya untuk rakyat Palestina. Depan jutaan maksa aksi damai bela Palestina di Monas tersebut. Ya, Natal, Desember adalah bulan suci orang Kristen. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina. Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan kembali terkait dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Pemerintah juga sudah memberangkatkan bantuan kemanusiaan tahap pertama yang telah diberangkatkan ke Palestina. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina. Sejumlah menteri dan pejabat negara juga turut hadir, di antaranya Menko Pemko Haji Effendi, Menteri Agama Yakut Holil Kaumas, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina. Atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ya, Natal, Desember adalah bulan suci orang Kristen. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina. Nomor Sudi saat ikut menghadiri aksi bela Palestina di kawasan Silamones, Jakarta Pusat Minggu pagi. Aksi damai ini diikuti ribuan massa dari lintas agama, termasuk para tokoh lintas agama. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cintai sebangsa setanah air, kita semua berkumpul di sini karena kita mencintai bangsa Palestina, karena kita mencintai rakyat Palestina. Tidak boleh ada dinodai dengan demo-demo bela Palestina.
dan sekaligus mendoakan agar bangsa Palestina segera mendapatkan kedamaian, keadilan, dan kemerdekaannya. Ya, nah sekarang kamu pakai Soekarno jadi ukuran. Bagaimana bisa Soekarno yang bukan orang Israel, jauh dari Indonesia, di Timur Tengah, lalu kalian mau jadikan ukuran? Soekarno bukan ukuran kebenaran. Atas nama pemerintah Indonesia, kami ingin menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Walaupun dia Presiden Republik Indonesia pertama yang sangat dihormati dan dikagumi, termasuk saya juga baca buku-buku beliau, saya kagumi beliau, tetapi Soekarno banyak hal dia nggak mengerti, banyak dia nggak tahu, bahkan banyak orang Indonesia yang dia tidak tahu yang akhirnya berkhianat kepada dia. Itu buktinya. Masa Soekarno kok menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Goblok banget. Pakai otak. With the help of the Almighty, my name is Rabbi Yisroel David Weiss from the Turekat International Jews United Against Zionism. I am speaking here from New York in the voice of my brothers and sisters in Al-Quds in Jerusalem who are suffering under the occupation, the Nakba, and we are crying and hurting with the detainees who are having a hunger strike presently in the prison camps of the illegal occupation. Masa Soekarno kok menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Goblok banget. Pakai otak. The Zionist state of Israel. In the Holy Land, we are being held as criminals because we oppose the existence. We cry and hurt for the suffering of the Palestinian people. Inshallah, God should bring a speedy and end to the occupation in its entirety and a free Palestine. Masa Soekarno kok menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Goblok banget. Pakai otak. Pada saat yang sama, puluhan orang yang mengklaim diri sebagai authentic rabbis atau pemimpin agama Yahudi Tulen menggelar demo tandingan. Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan dukungan untuk negara Palestina merdeka serta mengecam Zionis Israel yang brutal. Kalau mau kasih kelihatan bego di kamar sendiri, jangan di sini. Yang bisa tinggal di Indonesia, orang Palestina keluar dari Indonesia. Dan yang antek-antek Palestina yang tidak puas, yang mau tinggal di Palestina, silakan berangkat. Nggak usah minta izin, berangkat. Dan yang antek-antek Palestina yang tidak puas, yang mau tinggal di Palestina, silakan berangkat. Nggak usah minta izin, berangkat. I'm an Israeli. I was born in Israel. I even perceive myself as an Israeli patriot. I care about Israel. I belong to Israel. I'm attached to Israel. Guys, it's not about peace. It's not about symmetry. And there is no Israeli-Palestinian conflict. There is a brutal Israeli occupation which must come to its end one way or the other. One way was the two-state solution. It's a Masa Soekarno kok menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Goblok banget. Pakai otak. Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israelan. Itu kacau sekali iman. Orang Kristen kacau iman. Seolah-olah jangan macam-macam dan Israel. Tuhan kutuk kamu. Ini penghinaan saudara. Kan Israel yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan, ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan saudara. Banyak orang maki-maki itu orang goblok yang maki-maki saya. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Nah, sahabat udah nyimak ya. Jadi pikiran kok gitu ya. Katakanlah misalnya Pastor Joshua Tewu ini menyampaikan itu sebagai reaksi terhadap satu konteks kasus yang terjadi ya. Misalnya seperti yang terjadi di Bitung ya. Ada aksi bela Palestina, terus ada pihak lain yang kontra, lalu terjadi kericuhan. Malah informasinya ada korban yang notabene justru dari pihak yang pro aksi bela Palestina. Nah, terus Pastor Joshua Tewu malah menyoal aksi bela Palestina, menyoal orang yang bawa bendera Palestina. Saya bingung ini korelasinya apa gitu ya. Jadinya kocak gitu kan. Nah, soal ricu siapa yang melakukan, serahkan ke aparat hukum. Ini negara hukum. Silakan diproses secara hukum.
Karena itu terkait dengan orangnya, manusianya, oknumnya. Ya. Kenapa aksi bela Palestina dan bendera yang Anda larang-larang itu yang unik menurut saya? Hak Anda apa coba? Hak Joshua Tewu melarang-larang itu apa gitu? Ini nggak ada urusan soal mayoritas minoritas. Hukum ya hukum, yang salah tindak, yang benar ditegakkan, yang tidak melanggar hukum jangan diposisikan salah. Kalau cerdas kan begitu. Warga negara yang baik ya harusnya kan memposisikan seperti itu. Yang dilarang jelas, yang tidak dilarang juga jelas. Jangan kita mencari seolah menjadi hukum itu sendiri gitu ya. Kalau Anda mempersoalkan yang sah secara hukum, melarang yang bukan hak Anda, menekan aparat untuk menindak atau bertindak yang bukan pelanggaran hukum, nah ini menurut saya jadi pertanyaan. Siapa yang radikal nih? Siapa yang maksa nih? Siapa yang neror nih? Yang persekusi siapa nih? Yang tak menghargai hukum di negeri ini siapa nih? Ayo. Bagi saya nggak peduli agamanya apa. Kalau melarang-larang yang bukan pelanggaran hukum, itu bukan tindakan yang benar. Kalau Pastor Joshua Tewu menyampaikan permohonan agar jelang Natal jangan ada aksi-aksi unjuk rasa di daerah mayoritas Kristen, karena saudara kita itu mau konsentrasi sukacita perayaan Natal. Boleh-boleh aja. Itu sah-sah saja. Hak warga negara menyampaikan aspirasi seperti itu. Ya, gak perlu melotot-melotot juga ya. Artinya yang diminta penghentian aksi-aksi yang melibatkan banyak orang, ya apapun itu, karena biar tidak mengganggu konsentrasi saudara-saudara kita sedang mempersiapkan perayaan Natal. Ya termasuk juga aksi bela Israel dong ya, dihentikan juga. Karena konteksnya aksi bukan pada konten gitu loh ya. Ya. Tapi ini kan dia menyebut beberapa daerah lalu dilarang spesial aksi bela Palestina, malah yang di soal bendera. Apa hubungannya dengan soal Natal? Itu yang jadi pertanyaan kita. Maunya apa coba si Joshua Tewu ini ya? Berarti yang dia merasa terganggu bukan aksinya, tapi soal bela Palestina dan bendera Palestina yang dianggap nggak pantas di daerah mayoritas Kristen. So what gitu loh. Ini kan menciptakan persoalan baru kalau kita persoalkan kan gitu ya. Ini di daerah mayoritas Kristen, maka nggak boleh ada aksi-aksi bela Palestina. Apa hubungannya? Itu kan. Ini soal pilihan hak kebebasan warga negara untuk menyampaikan sikapnya. Dan itu sah-sah saja kok. Ya. Menteri juga melakukan, ikut di acara aksi bela Palestina, malah itu instruksi presiden sendiri. Yang dipersoalkan apanya? Kalau misalnya warga di daerah itu mau mendukung negara penjajah yaitu Israel, itu sah saja, silakan. Namanya demokrasi. Kebebasan gitu kan dilindungi undang-undang kok ya. Aksi bela Palestina dipersoalkan, aksi bawa bendera Palestina dilarang. Lah dasar hukumnya apa? Kalau misalnya di daerah tertentu yang mayoritas misalnya Kristiani, lah emangnya mayoritas Kristiani di daerah tertentu itu bukan bagian dari Indonesia, punya hukum sendiri gitu. Ini yang harus kita sikapi secara benar. Jangan ngarang-ngarang hukum gitu ya. Siapapun di negeri ini, di NKRI harus tahu diri bahwa kita ini hanya satu dari 287 juta sekian warga negara yang hidup damai di negeri ini. Hak dan kewajiban kita sama, kedudukan kita sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Kan gitu yang ditulis di konstitusi kita, di undang-undang dasar. Yang menjadi pijakan kita, semua kita harus berada di tataran yang sama depan hukum. Jadi siapapun warga negara jangan sok merasa lebih dari yang lain. Sama semua kita. Apapun latar belakang, suku, agama, profesi, semuanya sama sebagai warga negara yang tunduk di bawah payung hukum. Persoalan ada kearifan lokal, ada kebijakan tertentu
yang perlu dihargai kekhasan di suatu daerah, suatu wilayah, itu hal lain. Tetapi sepanjang itu tidak melanggar hukum, ya mana bisa dijadikan persoalan. Gitu ya. Nah, jadi kalau nggak suka aksi demo membela negeri yang sedang dijajah seperti Palestina, ya kamu memilih pro sama penjajah, pro sama bangsa penjajah, pro Israel, ya, itu hak kamu. Kita nggak boleh melarang orang pro atau kontra. Itu hak masing-masing. Nggak bisa dilarang ya. Kamu harus pro ya, nggak bisa. Atau misalnya kita maksa orang, kamu harus kontra ya, nggak bisa. Itu pilihan pribadi masing-masing. Hak warga negara yang harus dijunjung tinggi. Kalau kamu dukung penjajah, silakan. Kamu mau kibarkan bendera negara penjajah, silakan. Kalau kamu biarkan orang-orang rame-rame bela negara penjajah, mau ngibarkan bendera penjajah di kampungmu, itu hak kamu. Kamu menganggap aksi Hamas yang berjuang melawan penjajah sebagai tindakan teror, silakan. So, kebebasan berpikir, ya. Orang benalar nggak bisa dilarang-larang. Toh dulu juga para pahlawan yang berjuang memerdekakan negeri ini juga dianggap teroris kan oleh penjajah. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Kan di mata penjajah itu teroris. Jenderal Sudirman di mata penjajah jelas teroris. Karena penjajah hidupnya terusik oleh pejuang yang merindukan kemerdekaan. Mereka hari-hari bagaimana cara membebaskan negeri ini dari penjajah. Begitu juga yang dilakukan oleh Hamas saat ini. Ya kan? Bayangkan coba sampai hujan aja diklaim oleh milik Israel. Tidak boleh dibiarkan warga Palestina itu menampung hujan. Karena dianggap hujan itu bukan haknya warga Palestina tapi haknya Israel. Coba apa nggak kurang asam itu? Ya. Bagaimana orang di dalam situ nggak berjuang untuk memerdekakan bangsanya, memerdekakan negaranya kalau diperlakukan atau dijajah seperti itu. Tapi kalau ada yang pro penjajah, ya itu juga hak mereka gitu ya. Nah, jadi pro kontra itu hal biasa. Dukung ini itu sah-sah saja. Yang nggak boleh itu bentrokan, kelahi, anarkis, itu pelanggaran hukum. Tak peduli apapun agamanya, kalau melakukan anarkis, kelahi, bentrokan itu tetap harus ditindak secara hukum karena itu pelanggaran hukum, ya. Apalagi seperti bawa senjata tajam di tempat umum, di bandara, di aksi demo bawa peralatan yang berpotensi mengganggu ketertiban, merusak. Tindak. Larangannya jelas. Nah, itu aturan, bro. Tak ada warga negara yang punya hak istimewa untuk boleh melanggar hukum. Nggak peduli agamanya apa. Kalau melanggar hukum, tindak. Jelas itu. Tapi kalau nggak melanggar hukum, jangan dianggap melanggar hukum. Ini persoalan. Nah, yang saya pertanyakan, hak melarang-larang aksi bela Palestina, melarang-larang orang bawa bendera Palestina, meminta Kapolda agar melarang demo aksi bela Palestina di daerah tertentu, itu dasar hukumnya apa? Kalau sekadar aspirasi ya silakan ya, usulan gitu ya, siapa tahu diterima. Tapi kalau seperti menekan itu jelas, aduh, ya. Nah, kalau emang ada, tunjukin ke publik, berita ke publik, ini loh larangan melakukan aksi. Tapi masa iya bikin aspirasi yang bukan pelanggaran hukum dipaksakan supaya jadi pelanggaran hukum, diusulkan supaya itu dianggap pelanggaran hukum, dilarang-larang, itu gimana coba ya? Aspirasi, tapi yang rasional juga gitu loh. Ya. Semua orang harus tunduk pada hukum. Kalau nggak ada ya jangan ngarang-ngarang. Ya. Kalau dasarnya nggak boleh misalnya mengibarkan bendera asing, nggak boleh misalnya. Oh, udah ada aturannya yang larangannya di undang-undang misalnya. Lah orang rame-rame mengibarkan bendera dari negara penjajah Israel, kok kamu biarkan? Artinya kalau bendera Palestina dipersoalkan, lah orang mengibarkan bendera Israel, kok dibiarkan kalau memang dasarnya nggak boleh mengibarkan bendera asing. Kenapa bendera Palestina aja yang kamu persoalkan? Ya, lah Presiden, Panglima TNI, Kapolri itu nggak melarang aksi bela Palestina kan? Tak menghukum yang
menyampaikan dukungan dengan bawa bendera Palestina kan? Lah Joshua Tewu ini melarang-larang, gimana rasionalnya coba? Insya Allah. Kalau pakai alasan ini masuk bulan Desember, bulan suci Natal. Saya baru dengar, ini baru dengar ada istilah bulan suci Natal. Ya, saya sampai cari di Google ada, tapi nggak ketemu juga. Ini istilah baru yang diciptakan oleh si Joshua Tewu gitu loh. Memangnya kalau bertitel pastor gitu deh, terus punya hak membuat aturan gitu ya. Oh ini bulan suci Natal. Ya silakan, itu kita hargai ya sebagai sebuah aspirasi. Tapi kemudian melarang aksi bawa bendera tertentu itu jadi persoalan juga gitu loh. Ini harus kita petakan. Ya, ada gitu bulan suci Natal, terus pada saat itu ada larangan aksi bawa bendera Palestina. Ada nggak? Kalau soal perayaan Natal, kita sebagai Muslim wajib toleransi terhadap hari raya keagamaan saudara kita di Kristiani. Gak peduli di daerah minoritas atau mayoritas, sama, warga negara punya hak yang sama. Ya, ada hari Natal di 25 Desember, kita wajib menjaga kedamaian dan ketenangan di hari sukacita saudara kita Kristiani. Ya, yang di dalam iman mereka merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhannya yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak boleh diganggu, tidak boleh dihalangi. Kristiani punya hak merayakan apa yang diimaninya. Ya, kita harus toleransi. Toleransi artinya kan itu, membiarkan orang lain yang menjalankan apa yang diimaninya, apa yang diyakininya, apa yang dipercayainya. Kita wajib menghargai, wajib membiarkan mereka melakukan itu. Nah, implementasi toleransi juga, tak usah ngajak yang berbeda keyakinan ikut Natalan. Tak usah ngajak Muslim masuk ke rumah ibadah yang berbeda keyakinannya. Soal hubungan kemasyarakatan, tak peduli agamamu, agama manapun ya, wajib kita rukun, damai, bersatu, berjuang, ya, menyatukan segala perbedaan dalam bingkai NKRI. Tapi kalau soal peribadatan, kembali ke agama masing-masing. Ya, jangan ajak yang beda keyakinan masuk ke rumah ibadah kita. Itu namanya intoleran kalau sampai melakukannya. Pertanyaannya, siapa yang suka ngajak yang beda keyakinan masuk ke rumah ibadahnya? Ada nggak Muslim itu ngajak umat lain tuh masuk masjid gitu ya, saat kita sholat, saat kita ibadah, saat kita hari raya Idul Fitri. Wah, ini kita mau hari raya Idul Fitri nih. Oh, jam 7 nih kita mau sholat, Anda ajak umat lain masukin masjid, ada nggak? Nggak ada. Karena kita paham toleransi. Tapi ada loh umat lain yang suka ngajak-ngajak ini masuk ke rumah ibadahnya, padahal beda keyakinan. Nggak tahu itu siapa itu ya. Anda cari sendiri di Google ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apa hubungannya larangan bawa bendera Palestina dengan hari Natal? Ini harus dijelaskan. Emangnya bendera Palestina atau aksi bela Palestina itu mengotori ya suatu kekotoran sehingga dianggap mengganggu bulan suci Natal. Yang saya cari di Google nggak pernah ketemu juga istilah itu. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh Pendeta Joshua Tewu atau yang lainnya yang senalar dengan Pendeta Joshua Tewu. Sahabat, itu reaksi saya atas pernyataan Pastor Joshua Tewu yang disampaikan lewat media, maka kita juga respon lewat media. Yuk kita taat hukum. Yang dilarang jelas kita patuhi. Yang tak dilarang juga jelas. Jangan kita bikin persoalan melarang-larang yang bukan hak kita. Semoga memberikan pencerahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyampaian ini terdapat kesalahan, kekeliruan, kehilafan yang mungkin menyinggung perasaan atau mungkin juga perlu dikoreksi sahabat ya. Tentu sebagai sesama warga negara kita bisa saling mengoreksi. Silakan sampaikan di kolom komentar tanggapan yang cerdas dan beradab, ilmiah dan konstruktif. Karena setiap kita punya potensi untuk benar, punya potensi juga untuk salah. Maka tentu kewajiban saudaraku
sahabatku dimanapun berada yang berkenan untuk mengingatkan, saling mengingatkan, demi menjaga kedamaian, ketertiban, ketenangan di negara kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.